Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Doa kami kepada Allah, semoga saudara-saudara saya yang mengikuti channel ini, yang melihat channel ini, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah limpahkan rahmat dan kasih sayangnya, Allah tuntun, Allah berikan hidayah untuk bisa menjalankan aktivitas, mencapai hasil terbaik, dan tentu mendapatkan ridhonya. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau saya boleh bilang dengan kata terpaksa, Habib di Indonesia ini bagaikan penalu. Dia hidup di pohon, bebas menyerap saripati pohon itu. Dia bisa menjadi subur, berkembang biak, tetapi pohon itu lama-lama bisa kering, bisa mati. Sama seperti Yahudi yang tinggal di Palestina itu. Mulanya ngenger, mulanya pengungsi, tapi lama-lama menguasai bumi dan tanah, dan dijadikan bumi dan tanah itu menjadi sebagai menjadi negaranya. Itulah gambaran penalu. Bagi kita warga Nahdlatul Ulama, mulai dari pengurusnya, dari warganya dan simpatisannya, mestinya memahami itu. Walaupun sering dikait-kaitkan besarnya NU itu karena Habib, jayanya NU itu karena Habib. Itu sesungguhnya adalah doktrin, itu sesungguhnya adalah ucapan-ucapan para Habib yang diterima mentah-mentah oleh para kiai, para santri, tanpa melihat sejarah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang masih bisa berpikir, yang masih bisa membaca dan mau mencari berita yang tentang bagaimana upaya para Habib itu membaur di dalam NU untuk memperoleh keuntungan. Lebih dari itu, lama-lama NU itu akan dicengkram oleh para Habib. Jadi nampaknya di luar itu besar, tapi yang berkuasa di sana nanti lama-lama adalah kelompok para Habib. Saudara bisa lihat pernyataan-pernyataan para Habib. Dan itu sangat berbahaya kalau sampai ditelan oleh generasi muda kita, sementara para pengurusnya tenang-tenang saja, tidak mau membalas, tidak mau mengkanter, dan bahkan tidak mau meluruskan. Atau tidak berani menyalahkan, atau tidak berani menggugat. Saya tidak tahu apakah begitu tawaduknya orang-orang NU kepada para Habib, atau begitu takut. Nah, ini masalahnya. Jadi takut atau tawaduk. Contoh, Komite Hijaz, di mana dibentuk oleh para ulama untuk melakukan perjalanan menemui Raja Arab agar ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah tidak dilarang diajarkan di Haramain, Masjid Makkah dan Madinah. Diizinkannya umat melaksanakan ibadah sesuai dengan madhab yang diikutinya. Itu diantaranya adalah Komite Hijaz, tujuannya dikirim
ketemu ke raja di Saudi Arabia. Tetapi Habib mengaku-ngaku bahwa Komite Hijaz itu di antaranya yang ikut adalah para Habib. Padahal itu murni kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama Indonesia yang hidungnya pesek bukan mancung seperti para Habib. Nah, ini kan pengaburan. Nanti suatu saat warga Nahdlatul Ulama akan percaya, oh Komite Hijaz itu adalah tokohnya para Habib. Padahal Habib sama sekali tidak terlibat, sama sekali tidak tahu apa-apa tentang Komite Hijaz. Cuma ngaku-ngaku. Yang pertama. Yang kedua, sejarah pendirian NU juga diaku-aku atas restu, atas perintah Habib untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Secara khusus saya sudah sampaikan dalam video pengaburan sejarah pendirian Nahdlatul Ulama, di mana katanya kalau tidak dapat izin dari Habib Ba'alawi yang di Pekalongan, maka Nahdlatul Ulama tidak berdiri. Ini artinya apa? Dipahami oleh generasi muda, sepertinya kalau tidak ada izin, tidak ada NU. Tidak ada restu, tidak ada NU. Maksudnya restu dari Habib. Di sini justru peran Habib sangat sentral, karena menentukan kalau tidak karena dia, tidak ada NU. Itu pengaburan. Yang berikutnya, amalan-amalan. Amalan ibadah mungkin masih ahli sunnah wal jamaah. Tetapi yang biasa dilakukan dulu, sebelum para Habib mencengkram NU, itu di pesantren-pesantren yang dibaca adalah Al-Barzanji, kalau Maulid Nabi. Itu yang dibaca. Tapi sekarang riba Al-Barzanji sudah ditinggalkan, tetapi menggantinya dengan Sibtu Durar yang itu adalah karya atau tulisan, bahkan dianggap sebagai bajakan, diaku oleh Ba'alawi. Dan itu sudah dipraktekkan di mana-mana, di pesantren-pesantren asli Nusantara, tapi di sana tidak dibaca Maulid Nabi Al-Barzanji, tetapi Simtud Duror. Ini sangat berbahaya. Ini sangat membuat generasi kita bahwa suatu saat nanti amalan-amalan karya-karya ahli sunnah wal jamaah yang asli, yang ditulis orang Indonesia sendiri, akan diganti dengan karya-karya para Habib. Itulah cengkraman yang sudah masuk ke dalam Nahdlatul Ulama. Kemudian soal manakib. Dulu kita kalau bermanakib, membaca manakib itu manakibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Tapi sekarang sudah mulai dipopulerkan manakibnya Faqih Muqaddam. Di sana dibaca. Manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ditinggalkan, diganti baca manakibnya Faqih Al-Muqaddam Ba'alawi. Itu manakib. Kemudian selawat. Selawat Badar. Bi ahlil badri ya Allah. Itu karya ulama NU Indonesia asli. Kata salah seorang Habib, haram membaca selawat Badar itu. Suruh ganti dengan selawat yang dibuat oleh Bani Alawi. Ada selawat yang namanya selawat Al-Busra. Katanya, nah ini memang Pak Alawi ini paling pinter. Ngarang-ngarang, katanya tidur, dalam tidur itu diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca selawat Al-Busra itu. Jadi selawat Al-Busra itu dibikin setelah
ngimpi setelah bertemu Rasulullah, lalu diajarkan salawat itu, dan siapa yang baca salawat itu sekian kali, maka dijamin katanya, hidupnya bahagia, masuk surga, semua urusan dimudahkan. Sekarang sudah tergusur apa yang ditulis oleh ulama asli Nusantara, termasuk tahlil. Tahlil itu juga diaku-aku itu karangan Ba'alawi, karya Ba'alawi. Nah, begitu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kebiasaan NU mengadakan istighosah. Sekarang istighosah sudah kecil nilainya, hanya dilakukan di musala-musala. Yang besar dilakukan oleh kelompok Ba'alawi, bahkan melibatkan institusi negara, kabupaten, provinsi. Diganti apa? Dengan bersolawat. Maka ada Jakarta bersolawat. Itu pasti Habib yang datang di sana. Semarang bersolawat. Jember bersolawat. Kudus bersolawat. Jawa Timur bersolawat. Ya. Jadi amalan-amalan yang selama ini dilakukan oleh NU sudah terpinggirkan oleh tipu daya, mohon maaf, oleh usaha para Habib untuk menjauhkan warga dan rakyatnya dari ulama-ulama asli Nusantara, lalu diganti dengan keyakinan akan kehebatan Bani Alawi. Sekarang bersolawat yang banyak, tidak ada istighosah. Di kota-kota besar, provinsi, bahkan di Bandung kemarin ada Bandung bersolawat. Contoh lagi, Habib Syekh atau siapa itu menyatakan Habib Rizik gurunya NU. Sejak kapan ada orang NU berguru kepada Habib Rizik? Nah, yang model kayak gini ini, kalau tidak dibantah, kalau tidak diluruskan, akan menjadi makanan yang langsung ditelan oleh anak-anak kita, generasi kita. Nanti anak-anak kita akan bertanya, terus kiai-kiai kita NU itu punya karya apa? Tidak punya apa-apa. Nah, disitulah saudara-saudara harus sadar. Wabil khusus saya sampaikan kepada pengurus Nahdlatul Ulama. Mari bangkit. Sadarkan warganya. Dan tentunya kalau mau menyadarkannya, panjenengan-panjenengan semuanya itulah yang harus sadar. Bahwa saat ini NU itu sudah di bawah cengkraman para Habib. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.